Ringankan hati dan langkah kita untuk sampai di Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadatul lail, sepertinya ibadah sholat isya, ibadah sholat tarawih, sholat witir, kemudian dilanjutkan kegiatan-kegiatan yang bernilai dan Islam. Salawat dan salam semoga Allah limpah dan curahkan kepada qudwah hasanah kita yang baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya tidak sendiri. Saya dengan teman-teman penyuluh agama Islam Kecamatan Pantar Barat, Pantar Tengah. Ada juga Pantar Barat Laut, tapi mereka ada tugas di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kami juga berbahagia, kita semua berbahagia karena malam 17 kita sholat di Masjid Baru. Bukan meninggalkan masjid lama, tidak, itu juga masjid, ini juga masjid. Sholat di sini sama dengan sholat di sana sama dengan di sini. Jadi jangan pisah-pisahkan. Kalau kita sholat di Masjid Baru, lama di bagaimana? Mau taruh begitu untuk kegiatan-kegiatan agama, silakan. Pengajian-pengajian silakan. Atau mau dibongkar, terserah. Yang penting sholat di sini dan atau sholat di sana sama. Terus masjid ini sangat lengkap ini. Kita di sini bahagia karena kita ini levelnya sudah kota-kota besar masjidnya. Ini masjid gagah, hijau-hijau keliling kita, ada merah-merah yang gantung bisa hijab di situ. Luar biasa. Jangan berpikir macam-macam, datang dan sholat begini. Jangan banyak-banyak begitu. Bapak hadirin yang saya hormati, karena masjid yang baru, kita tim juga semangat ini, semangat sekali. Bapak, yang namanya malam nuzul Quran, nuzul Quran itu malam turunnya Al-Quran, atau malam Lailatul Qadar. Malam ini malam yang sangat bahagia. Karena semua pahala di malam ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Akan kami tambah dan kami tambah semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang Islam dari kita bakar tadi sampai terbitnya fajar sidik tasawuf. Oleh karena itu manfaatkan malam ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuzul Quran biasa, Lailatul Qadar juga biasa karena setiap tahun kita peringati. Tapi ada pesan yang mungkin kita lupa yang akan saya sampaikan, mengingatkan kita semua, terutama diri saya. Ketika setelah melaksanakan nuzul Quran memperingati malam Lailatul Qadar dan ketika melaksanakan ibadah sholat subuh, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, cerita, khutbah, ceramah kepada sahabat-sahabat begini. Nabi Romarin kepada 6 sahabat setelah sedang subuh. Sebentar subuh kia berbicara kepada Nabi Romarin. Burdan liman adraka ya Ramadan wa man yustaghfir. Celaka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usianya umur sampai pada bulan suci Ramadan, bahkan sampai pada malam Lailatul Qadar, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan umur
tapi celaka. Kenapa celaka? Karena umur yang mengalami sampai pada Ramadan roh tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat berkata, "Limada ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah?" Lianna lam yustaghfir lahu. Kenapa mereka itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala padahal mereka ibadah di bulan suci Ramadan. Mereka mengaji di bulan suci Ramadan, mereka sholat 5 waktu sehari dan semalam. Mereka datang di masjid melaksanakan ibadah lain, sholat isya jamaah, sholat tarawih jamaah, sholat witir jamaah, wetogo dan atas ceramah-ceramah Islam, wetadarus membaca Al-Quran, infak dan sedekah. Tapi kenapa tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Satu, akibatnya ini nampai orangnya. Satu, la subuh walakin la yasubuh. Satu, mereka puasa tapi mereka tidak mampu menjaga puasanya. Sekali lagi, we puas, la subuh walakin la yasubuh. We kata puas, we tak ada malu dari subuh kiamat sampai lemah larang hari itu tahu ini puas. Walakin la yasub, tapi menjaga puas tadi. Kenapa menjaga puas tadi? Apa contohnya? Mereka orang-orang yang tidak menjaga puasa di bulan suci Ramadan, padahal mereka puasa. Puas, tapi tutup antara hati. Puas, tapi tenaga terang api. Puas, tapi kita baca orang, kita direwati. Puas, tapi salewati. Puas, tapi kau yang lagi mono tentram lain. Tak baca roti. Puas, tapi tidak menghormati orang tua. Puas, tapi suka memutuskan hubungan silaturahim di antara manusia. Turki adalah yang Bogor mana ke laut. Kalau mana ke laut Tobera anak ke laut. Turki adalah burdan liman adraka ya Ramadan. Wa man yustaghfir lahu. Orang-orang celaka, orang-orang yang diberikan usianya sampai pada Ramadan, dia melaksanakan Ramadan dengan ibadah-ibadahnya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang kata, lasuk walakin la yasuk. Puas, tapi menjaga dan puas nanti jadi. Jadi orang-orang seperti ini pada akhir Ramadan, orang Lebaran, wegate minal jur wal atos. Beda pahala lain, berapa rasa malu, rasa marah. Pahala beda patuh nilai benar lasuk walakin layas. Oke adalah tidak ada terbuka. Oke adalah kalau naik lalu. Karena dia kata sibuk kayaknya aku ini bapak. Yang tidak ada sekolah, tanggung mulai mengajar. Rumah yang terus rumah sakit, penduduk berenihan. Tapi kita boleh jaga itu apa? Foto tu bisa tu nagate, rotu tu kau mari tu nagate. Nah, dia oke dah. Kau mana dia kelau? Kau merah, nanti dia terus suka beja. Kayak kita merasa lah. Ya istilah depan lawan yang kelar balik mati tu buat. Itu barusan dia dipaham toh. Dia dibahas itu. Bukan lagi. Dia ada nilai keponakan aku ingat. Buku sampai kai sadar kai lanjut sadar kai jadi lanjut
Mau nak tua tadi oke? Mau nak kesalahan tadi oke? Mau nak kita makan dia oke? Mau nak kita lewat dia oke? Alhamdulillah. Kata kesisa kemarin dia sampai lebaran tidak apa. Kalau lebih-lebih dari kemarin jaga terkumpul. Di tekan tertolak lampu kalau menumpang kemarin kata ada di tekan persuma puas persuma tengah apa dalam puas di tekan baik kelepang na puas dalam panah kami puina kok pada kepala lagi ada puas di lempai tapi tak puas lah tamari halaba be puas guna taki tedo waktu dah buat tutu karena rai kali ini akan dia terantap pun be sama atrang kasih na beba, atrang kurang na begali, atrang pira na begitu. Romulan tapi setiap pegawai na oh pelan pegawai na tapu. Mula itu bila pegawai mereka mengurusa, mula lah. Anong kata ada dia? Ada. Di rumah working. Ya kemarin ke Klau apa-apa bukan Tobera ya kemarin Tobera dia berkomat lagi dia tersinggung dia tersinggung ini kalau bapak kemarin berkira bapak kemarin Tobera main Tobera kegantan kain bapak lanjut kita merasa kain dong Gopa mereka biasa pilih berkuasa putri di Gopa kita lanjutkan ke puasa yang ke-17 ke depan ya insyaallah akhirnya hal-hal yang la sumu walakin la yasum sehingga kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu dua. Kita biasa kita minggu atau jam pira yang setengah jam jadi kedua dibuka jam dan buat kalau baik ada yang berbuat huro diki huro dan segere ku akan kulo belale tolento itu lentai malu dari itu ya membuat kira-kira kayak mati la ilah kita foto bayi tapi dia buat dengan itu ngate boleh ya ini membahas lagi aku juga boleh ditekan dia buat dengan tiga kan semua ya kata langsung lah ya kedua orang-orang yang diberikan usia oleh Allah sampai pada ibadah sampai pada bulan suci Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tauhir qalba hatinya kotor oleh karena kata dai tidak memasucikan hati ya ono kaning lain ono kaning bersih. Aki dalam berpikir hal-hal yang tidak berguna. Aki selalu lihat hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama Islam. Aki dari hal-hal buruk, dari perintah, dari mari. Al-Quran yang melodong merengkia, roh mengajarkan tentang kebaikan. Inti daripada Al-Quran tadi adalah takwa, lelang yang tiga dan gopa yang tiga. Mari malam aku ada ngalah aku ada 100 bersihkan hati. Kenapa hati harus dibersihkan ketika memasuki bulan Ramadan? Kenapa hati harus disucikan ketika melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan? Kenapa hati harus disucikan kita melakukan sholat? Kenapa hati harus disucikan ketika kita berbuka puasa, bertadarus, berinfak dan bersedekah? Kalau hati ini masih kotor, kalau hati ini tidak disucikan, tamarrotu, maka semua yang kita lakukan tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu ya Allah. Demikian kita dapat lebih. Karena Nabi Malik dia tidak berbaik. Ite orang kalita kan, ti orang kalita jabatan emosi sah, orang kalita emosi sah, orang kalita tabaja emosi sah, orang kalita tamaka
sakram kiresa ono berita lelang gratesa selewati ulawati hoyuti ono kalelang lain belajar agama mengaji zikir agi belajar ilmu manaka agi belajar ilmu-ilmu yang dapat ketika membuat hati jadi kotor. Ketika orang yang hatinya kotor dan hati yang kotor itu dibawa masuk dalam bulan suci Ramadan, maka semua ibadah yang dilakukan itu tamarrodun, tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu. Ya Allah, ya dipikir dia diri kiana tidak sekali lah Bapak itu lah. Kita ini ibarat orang menimba air pakai apa aja, keranjang. Harai tayono keranjang kaba makilo lawai kan bitikere ame. Kate mamawai pakai ember ni, mamawai pakai keranjang amu. Ibarat orang-orang yang berpuasa dalam hati yang kotor keranjang. Ibarat orang-orang yang berpuasa tapi dia biasa mencaci, memaki, menghina, memfitnah, iri, hasad, dengki, keranjang. Ibarat orang-orang yang puasa tapi menceritakan orang kejelekan orang lain, keranjang. Ibarat orang-orang yang berpuasa dan selalu menghargai, tidak menghargai orang tua dan lain sebagainya, keranjang. Ibarat orang-orang yang berpuasa dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keranjang. Ibarat orang-orang berpuasa tapi tidak berinfak dan bersedekah seperti keranjang. Berarti tiga keranjang itu. Kita kasih keranjang. Tapi oke lah, oke keranjang. Berbunyi. Nah keranjang apa lalu? Tobera keranjang pun. Oke, dia ini anak-anak. Ini pakai gelas. Nah, keranjang batu beda. Jadi dia kalau kulit ini tim kadang mati tidak keranjang hari. Kalau beda keranjang. Lalu bagaimana supaya hati ini bersih? Lalu bagaimana supaya hati ini suci? Ala bizikrillah wa tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati ini menjadi bersih. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Terakhir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ala bizikrillah wa tatma'innul qulub. Siapa yang ingat Allah, siapa yang berzikir kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tentram, hatinya akan menjadi bahagia, hatinya akan menjadi bersih, hatinya akan menjadi suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kali kita bisa ngatakan kanisa. Tiga. Dua kali itu ya terlaju ke buat kita tekan ya. Buat kita tekan. Tiga dia tanjib manjilik, bersihkan rumahmu di bulan suci Ramadan. Kenapa ya Allah? Rumah ini harus dibersihkan ketika memasuki melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ibarat tamu. Ramadan ketamu buat orang lain kita roti telepon berita mudah. Bukan rumah bagus, bukan. Bahasanya bersihkan rumahmu. Di rumah ada bulan merah kalinya om, dia harus bersih. Rumah seperti hotel juga harus bersih. Kenapa? Yang datang tamu dari Allah Subhanahu. Tamu, berapa dari tamu?
yang betang ya do kita bersama kita selama sebulan penuh berarti buku we tulis pada mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan we tulis sebab terbasuh dalam mata nunggu ada ini anak ini merah mono biasa kanan kiri muka belakang masih aman itu rokok apa dia apa dia puasa mereka tulis ama kali dumuro ama dia lah ama kali oh bukarolah berbeda lera kalau ini atau keterbang pandai dalam masuk nyaon lepobo dalam ute maluar malu malu gede pak coba begini nak ingowang nak aku ledak aida wati mame nang rambut pus gaman bata puas ya kai malu kai teman ko batang lo lihat dia orang pulang lihat kanya dia apa orang dia ada militer bata puas ka lalu militer kita puas ya ina mari manusia tidak dapat melihat tapi ingat Allah melihat semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik yang sudah dilakukan maupun yang masih tergerak dalam hatinya. Oleh karena kata puasa dan jaga takut dia adalah orang pelaut ya kami siap puas kamu ya mungkin kita banyak dia kalau apa ini ketidak puas dia jago jadi hukuman ke laut dia tadi bersihkan rumahmu supaya Ramadan betah tinggal dengan. Lalu para ulama memberikan penjelasan ketika masuk awal Ramadan ruh-ruh manusia mentemina dan amal temnena tidak moyang tidak kau tentang kehilangan kehilangan yang sudah meninggal dunia ruh-ruh itu dikumpulkan di satu alam namanya alam Lauhul Mahfuz ketika memasuki awal Ramadan yang cuma pertama Ramadan kama to imolo hala molo kenapa molo kelantina molo detekro kelapite ingat kali anu kaya gerangia sudah masuk alam ke-19 beda dengan tidak agama muka molo kelantina ngamasa mateter ko ini kerencang ko ini pada awal Ramadan ruh-ruh ini Allah perintahkan idhab bid dunia keluar pergi ke dunia cari keluargamu yang anak ruhnya anak turun cari orang tuanya ruhnya orang tua turun cari anak-anaknya ruhnya suami turun cari istrinya ruhnya istri turun cari suaminya keluarganya di dunia bersama-sama bulan Ramadan satu bulan penuh dengan kita jadi kalau bong aman ina bong rene sekarang bersama-sama dengan saya dalam rumah pedang keledodo Allah memberikan kesempatan mereka turun di dunia melaksanakan ibadah Ramadan bersama kita malam kita takbir atau malam beribadah ya begini kia dibagi dalam 3 kelompok ruh yang lodo dibagi dalam 3 kelompok lihat sana lanjut ini negara ini boleh mengenal lagi kemahalan mungkin nantinya beri race dan kamu bukan ini nggak tahu beda dengan mereka itu beda kali boleh terpilih lah ya hari yang Ramadan kira kamu di mana kita dolar bantuan aja daya di bapak diri yang saya hormati ketika ruh ini kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam yang namanya Lauhul Mahfuz atau bagi kelompok yang pertama mereka menangis dengan suara yang keras ditani di tengah yang mati kai di tengah ama yang mati kai di tengah nembo yang mati kai di tengah kelaka yang mati kai di tengah kawa yang mati kai ada yang betul bago kau yang mati kai bago pasang baru dia lah pasang baru langai lolo mau ina bago kelaka mati kai itu kelake mate mori de pas
baru pas malam lo gimana? Kia baru kere pak tani gitu, tani negara alam dia, tuh lah kata ni kenapa? Bukan hikmah dunia ketemu di keluarga lo kere, ni tani. Nawe mari, ya Allah, kami lodo babi puas lah, kami lodo babi sebiang lah, kami lodo babi dari terawih lah, kami lodo babi masak Quran lah. Imam sholat witir, assalamualaikum, brrr, kali kumah, buka HP, buka TV, nonton. Kemudian itu agama lah, orang tua akan mendapat pahala. Ingat kita semua, roh yang diturunkan itu bersama kita itu, mereka ingin mendapatkan sebagian pahala dari kita yang ada di dunia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu. Kita mau puasa sebagian pahala, bagaimana relatifnya? Puasa yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, tadarus, iklan dan sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, pahalanya sebagian dari mereka untuk bertahan menghadapi 12 bulan yang akan datang untuk memasuki bulan Ramadan yang baru. Kira-kira dia rangkaian awal lah, bahkan awal bagi puasa, bahkan awal jadi, karena awal bagi mengaji lah, bahkan awal jadi. Karena wah ibadah kita saja punya, nular aku mereka bisa beli juga saat sejam hari, ya alat, kemana mungkin kanongsa, kalau ya kanongsa, ya bawa dua, kecil kita malah dari bisa, ini lebih mulia lah, mari kita terima korma, boleh ya, 17, bukan mungkin, betul. Kalau kita tidak melaksanakan ibadah, dia ada berkaitan. Dia kok kenal dia lah. 10 yang akan datang dia, lalu kampai kejumpai. Jelas? Kelompok yang kedua kawin kobo, ramah pingsan, lukusa, atau tujuh adalah. Kenapa orang-orang yang ada di kelompok kedua yang hanya diam, yang tidak mau berbicara, tidak mau tersenyum dalam hanya pingsan? Berang keluarga kadung puas na paulah. Sementara na wetele beojo paulah ele talo ke. Beono sana tegere ono sana lain tegere lah. Kecuali yang kudu ina-ina yang berhalang. Ina-ina berhalang, bapak di halangan lain. Baik-baik bapak di halangan kapo. Kata tiga terkelau tu beda. Wesabeang kami nusabeang mau na wesabeang lah. Isa terawih witir wesabeang, maghrib wesabeang. Subuh dah aja. Betul. Rakakai bayi waktu subuh dia. Rakakai mau dalam mau jam 10. Maghrib masuk. Akai malu berkeramang sampai dia. Aku buka wajah. Ande huru. Waktu lewat kahis sebeang. Batin bosan kalau tidak dibuka. Alasan kau Isa apa? Atau bagi sana kailon dia tengok sana ini dia lohor besar asal apa lagi ini asal sih kita akan pilih harus sampai berubah nanti ama sampai ama di sampai lagi akan pilih luna lah ini ama keteru gitu nanti bela dapat usul tapi usul salah baik. Kelompok yang ketiga roh ini mereka tersenyum, mereka riang, mereka gembira. Kenapa? Raman siap ya dunia sebeang puasa, tutu dike, mandi dike, elan dike. Akhirnya beda pahala untuk persiapan 11 bulan yang akan datang untuk memasuki bulan suci Ramadan tahun depan. Kali ini apa pengalaman? Hai. Terakhir jalan. Hamsi Hawaya yang diberikan usia sampai Ramadan tapi celaka kalau tidak dapat ampunan dari Allah. Yang keempat Hamsi Hawaya, mereka yang niatnya harus disucikan. Tidak boleh kotor niat memasuki Ramadan. Karena orang-orang yang niatnya kotor tamarotun
semua yang diniatkan tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Godiya kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki di hati Ramadan sampai pada suci Ramadan dia, kau akan ibadah dengan baik, kau akan melakukan kebaikan sehingga dapat pahala. Orang tua yang sudah mati diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang masih murid diampuni, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan ketebaran. Orang tua yang diberikan kekuatan, umur yang panjang, kesehatan yang melimpah. Orang anak-anak diberikan keberhasilan yang luar biasa, rezeki ditambah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang suci niatnya ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya berniat tarwe masuk puas membaulah lah, sebelum membaulah lah, menajin membaulah lah, terangin membaulah lah, oh biarlah itu beres. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum